dua, tiga. Apa yang membuat kamu akhir-akhir ini ngerasa? Gak usah kamu lah. Kalau sekarang berarti lu ngerasa hidup lu udah mulai tertata dengan rapi. Tertata gua. Itu menurut lu karena lu udah menikah atau karena kenapa lu mulai tertata? Luka beneran, bukan luka hati. Oh, luka hati. Luka hati apa ya? Oh, itu sih gua zaman kecil gua kan tinggal nggak sama bokap gua kan gitu. Jadi Terus. mana ini? Terus. Ini kemana gua? Hah? Terus. Ini kanan sini. Nih, bangku. Siap. Udah nih. Mana duduknya? Sini. Lihat lu nggak surprise banget mah, lihat lu. Sabar. Taruh. Yuk, plus 1, 2, 3. Udah nih buka. Taruh. Iya. Yuk. 1, 2, barengan ya. Barengan 1, 2, 3. Gampang gua. Dinner. Gampang gua deh. Ngapain goblok? Ini mah kayak mayat. Bunganya kayak mayat. Ini gue siapin dinner siang buat kalian. Lu nggak pakai audio? Itu kan ada di situ. Ya Allah. Hip, makan itu. Makanan. Siapa? Nelayan. Pelayan. Nelayan. Nelayan mah di laut. Nelayan. Nggak total lah. Masa kayak gini lah. Tahu. Ininya kan candlelight Tahu. dinner ya. Masa makanannya Masa tahu, ya Allah. masa tahu. Ininya juga pakai kaos gajah Spes. Udah pakai jas gitu. Iya, lu Nggak pakai total jas. lu. Jarinya masuk lagi, aduh. Kukunya hitam, ya Allah. Gentleman sih. Nah, silakan dinikmati. Siapa namanya? Ini namanya Kayak blind date. Mama Sabi Blind Date. Kayak kenal. Kalau blind date kan nggak kenal, ini mah gua kenal. Iya ini, siapa namanya? Hipsi. Siska. Jangan jadi bencong lah. Silakan dinikmatin hidangannya. Saya mau ada tamu lagi sebenarnya. Tempe yang kering nggak ada ini. Tempe yang kering ini ngapain? Gue jadi bingung kikuk goblok. Kita TikTok apa? deep talk aja ya. Ini Rigen kemana lagi nggak dateng? Skrip GJLS 2. Oh lagi nulis skrip. Skrip. Lah kita kenapa syuting? Ya kalau kitanya ikut juga ini kontennya nggak ada. Nggak ada sate-satean ininya. Udah lah. Nggak ada sate-satean apanya? Ayamnya. Udah, kamu makan aja yang ada. Nggak usah Deh. kamu lah. Di satu episode ini sih kita aku kamu. Nggak mau. Ya, seru ya. Nggak mau. Lu aja kalau mau. Kamu hari-hari sibuk apa? Nggak mau. Gua nggak mau. Nggak usah kamu. Ya udah, aku aja yang aku kamu. Ngapain goblok? Kerja di mana? GJLS. Sama ya. Nggak usah gitu goblok, udah ngobrol biasa aja. Oke guys, kita ketemu lagi di Mama Sabi. Makan-makan sambil Candlelight dinner. bercandlelight dinner, tapi makannya soto Boyolali. Sekarang ada Rigen, karena Rigen masih proses nulis skrip GJLS. Lagi develop. Kita Kalau kamu kok nggak nulis? Kalau kamu kok nggak nulis? ya aku kan Iya tadi. jadi Gua lempar lu sumpah. Nggak usah lah. jadi apa Pembagian. film harus tetap jalan, konten juga konten tetap jalan. jalan gitu. Kita kan
sambil ngasih tahu nih, udah sebentar lagi syuting ya. Bentar lagi. Tapi kamu suka nggak sama kira-kira pede nggak sama? Gue udah baca skripnya. Struktur udah oke ya. Walaupun ya Regen masih revisi dikit lah paling ya komedi-komedinya. Cuman secara ini gue seneng nih karena ini tawanya banyak, terus bikin terharu-terharunya juga ada nih nanti di sini nih. Nangis ini mah. Nangis bisa. Bisa. Tapi akhir-akhir ini ada yang lagi kamu pendem nggak pernah masalah apa gitu yang nggak tersampaikan, nggak sempet cerita, pengen diceritain sama kita di sini? Nggak ada. Gitu, Bu. Nggak ada yang gue pendem. Aryo oke? Lu gak nonton sore kayak gini ya? Apa? Sore ada kayak gininya nih. Gua udah nonton. Gimana film sore? Kayak ibu-ibu goblok. Makannya. Coba lagi set. Nggak boleh kena bibir. Kalau makan tahu, coba kalau tahu gimana? Coba. Kalau tahu enggak. Ini sendok. Tahu table manner. Oh gitu. Terus? Nggak boleh kena bibir. Ntar lipstiknya ini. Ya. Nah. Sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Ini gak usah. Lagi sibuk apa sekarang? Reading. Kita lagi reading film. Abis tes camp ya? Bis tes camp kemarin. Keren. Udah tes camp, tinggal siap-siap nih. Apa yang membuat kamu akhir-akhir ini ngerasa? Gak usah kamu lah. Gua lu aja udah. Suasananya ini Nggak usah. romantik lah. Enggak, mau gua. Ya udah, sepakat ya, gua lu aja ya. Iya, dari tadi juga gua lu aja, nggak usah aku kamuan. Apa yang buat lu akhir-akhir ini ngerasa capek banget itu? Rumah di Sebatang, capek. Iya, ngerasa apa ya, waktu mungkin terbuang banyak gitu ya. Tapi enggak juga sih gue sebenarnya, karena gue tuh di mobil tuh kayak jadi bisa ngelakuin banyak hal gitu. Jujur nih kan gue bikin album, nah hampir seluruh lagunya tuh dibuat di mobil gue. Dapat ide gitu, habis itu gue rekam, gue kirim Mas Diki, ntar jadi gue review lagi gitu. Banyak kan di mobil gue. Jadi versi lu yang sekarang nih Apa sih? Yang nyambung dulu yang ini. Jangan cuma ngikut itu. Yang ini disambungin dulu. Yang ini disambungin dulu gitu. Iya, kan udah dijawab. Nah, kalau versi dirimu yang sekarang lagi bertahan atau sebenarnya lagi tersesat? Ya, itu pertanyaan aku. Ya gue juga boleh nanya lah. Nah, lu sekarang ini lagi yang sebenarnya atau tersesat? Sebenarnya. Dulu ya lu ya tersesat banget ya, Po ya? Enggak juga gua. Sampai di itu. Enggak gua. Di rumput-rumput? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Iya. Tapi gua kayaknya enggak yang sampai kayak bejat-bejat banget gitu. Lu momen paling tersesat lu apa menurut lu, Po? Yang paling, wah gua hancur banget nih. Ya SD malah gua. SD. Orang zaman SMA, kuliah. Masa SD udah hancur banget. Hancur apa emang? Ya. Hancur apa? Ya jajan, nggak bayar gitu-gitu. Itu mah yang lu ketahuan itu kan, nyopet. Maling yang itu, yang lama Piko. Ya yang tukang bubur juga. Yang minta kembalian, nggak bayar minta kembalian. Apa? Gue pernah makan bubur waktu SD nggak bayar minta kembalian. Terus abangnya kasih? Enggak.
Lah. Dan duit gua kata dia, bang saya mana, saya bayar dulu bubur harganya 4.000 di SD gua. Iya. Bang duit saya 50. Kembalinya 46. Padahal lu bayarnya 4.000. Belum bayar, nggak ngasih duit sama sekali, nggak bayar tapi minta kembalian. Itu idol apa Viko? Gua kan beda SD sama Piko. Oh. Gua mah sendiri lah. Udah anjing ya dari kecil ya. Terus Bang duit saya 50.000 gitu. Kembalinya berapa kata bang? 46 lah bang. Ini aja baru dapat 20 deh kata. Dia buka laci. Ini saya baru dapat 20. Dari situ ketahuan. dari situ Bayar dah gua jadi. saya aja baru dapat 20. Cerita bohong. Lah beneran. Cerita saya punchline. Udah beneran Disiapin. pernah gua bawain di stand up. Tapi cerita bener. Cerita saya punchline. Beneran. Itu doang. Tapi lu kan pernah hancur banget. Yang lu pernah itu apa dulu? Dagang apa gitu-gitu. Bukan dagang, kagak sampai dagang anjir. Terus ngapain? Gua dikasih orang di tempat di Empang. Dikasih apa? Kasih orang di Empang. Terus? Ayo mancing. Apaan tuh bang? Oh, Lu belum pernah coba? belum pernah. Kasih orang gua. Terus gua bawa pulang. Gua jual ke temen Piko. Dagangnya gitu doang, dikasih gua jual. Oh. Terus dia beli. Gua pakai bareng-bareng sama dia. Jadi Astagfirullah. dapat duit juga, dapat Ya risol maksudnya ya guys, bukan beneran. goblok. Iya, ini mah Risol. dulu. Risol aja udah bilang ya. Enggak, ini mah dulu bener. Jujur gua. Emang nggak apa-apa? Lah, udah dulu ini mah. Udah ada dulu ya? Waktu dulu. Itu sekitar SMA gua. Kasih. Jadi bungkus kertas nasi gitu. Kecil gitu. Iya. Kertas nasi. Pakai aja nih, ntar mah kalau doyan bilang gua gitu. Dia kasih Oh, dia tester kasih gitu. kayak tester gitu. Abis itu lu nyari lagi nggak dia? Enggak. Enggak. Gua Rugi mah dong kalau- dia. Apa? Rugi dong dia. Enggak, gua kalau dikasih lagi waktu itu gua ambil. Oh, kalau beli Gua enggak. jual lagi lah. Gua jual sama orang yang makainya bareng gua, jadi makai juga, dapat duit juga. Nah, itu ada momen lu paling hancur, ngapa lu bilang SD? Lah itu maksudnya kan di sekitaran gua tuh lebih banyak yang parah-parah. Ya gitu. elunya, nggak usah ke orang lain. Elunya. Kalau di Jogja menurut lu itu momen yang hancur nggak? Wah, Itu udah tobat-tobatnya ya? enggak juga. Gua kan ada dikenalin keburukan sama lu juga. Mana ada dikenalin keburukan? Nggak ada. Nggak ada dikenalin keburukan, nggak ada. Sebelumnya nggak pernah. Alah, parahan lu malah daripada gua. Nggak pernah gua yang sampai bayar gitu. Nggak, dan ini soto ya guys. Nggak pernah gua kenalin soto ke Rizko pokoknya. Soto. Berarti Jogja bukan tuh? Jogja bukan. Gua banyak kesalahan yang setelah itu ternyata baru sadar ini mah jelek gitu. Waktu di Jogja. Iya. Apa contohnya? Ya misalnya cewek gitu udah ngapa-ngapain gitu. Ini mah jelek gitu. Ceweknya jelek. Bukan kelakuannya. Bukan kelakuan lu nya yang lu koreksi. Kan. Cuma Astagfirullah. kesalahan gua itu suka telat sadar kalau Kalau dia jelek. iya suka telat. Ada lu yang sama kan kayak Mukti. Sama Mukti. Lu juga. Astagfirullah, nggak ada gua mah. Apa ya gua? Gua kayaknya nggak pernah yang parah-parah banget.
Kalau sekarang berarti lu ngerasa hidup lu udah mulai tertata dengan rapi. Tertata gua. Itu menurut lu karena lu udah menikah atau karena kenapa lu mulai tertata? Ya karena nikah, karena punya anak gitu. Dulu mah lumayan sembrono. Masih lu sembrono naruh-naruh barang? Dulu mah naruh apaan aja, Hip. Maksudnya? Iya, barang juga. Yang lu ngerasa, wah gua udah berubah banget nih dari dulu lu apa? Dari dulu lu sebelum nikah sampai sekarang udah nikah. Apa? Gue berubah. Iya, nggak ada ya. Masih hancur berarti. Berarti masih hancur. Lu bilang berubah banget. Iya nggak. Jaga kesehatan. Anjing, astagfirullahaladzim. Jaga kesehatan. Ya, mulai aware peduli kesehatan karena mulai sadar. Itu pilek tapi nggak sehat. Iya. Mulai sadar karena hidup gue bukan cuma buat gue sendiri sekarang gitu. Buat siapa aja? Ada anak, ada istri. Siapa lagi? Yang daerah pik. Nggak bisa disebutin lah. Orang mah nggak ada bilang. Kenapa nggak bisa disebutin? Ya. Karena nggak ada, jadi nggak bisa disebutin. Alah, ada. Tuh. Mulai sadar lah, mulai jaga kesehatan. Olahraga. Tapi makan tempe terus. Apa? Olahraga, tapi makan tempe terus ini. Ya, kalau momen makan. Enggak. Yang olahraga sambil makan, enggak. Tapi Rispo kemarin habis umroh guys, dia guys. Iya. Tiap udah ngeliat gua anjir. Nah, itulah tuh. Itu apa azab dari Allah. Azab dari Allah itu. Terus apa lagi nih yang beda dari Mekah dan Madinah terakhir-terakhir ini? Wah, lagi rame banget sekarang. Rame, kemarin rame pas lu itu ya? Bukan, nggak terlalu rame sih. Maksudnya banyak yang baru-baru. Apa gitu. contohnya? Kalau dari lingkungan masjid, apa yang baru? Mekah dulu, Mekah. Kopi. Lah, kopi mah. Kopi jadi di mana-mana sekarang. Oh, kopi karena shop. kalau dulu kan yang terkenal Barn kan. Iya, Bar. itu masih ada, sekarang ada Tapi Kiva. sekarang banyak ya. Oh ya kayak sekarang kan setengah M. itu apa kopi juga? Half million. Wah, itu gede-gede gitu dia. Kopinya? Iya, tempatnya. Hmm. Setengah M, half million, viral. Paling enak kopi apa di Mekah? Menurut lu setelah lu cobain beberapa? Gue jarang beli jadinya. Itu yang itu. Lu fokus di apa di sana? Gua karena Lu fokus di sholat, jarang beli kopi. enggak. Gue kira fokus sholat jarang. Gue jarang ke mall, fokus di sholat, balik hotel sholat. Bukan keluar kalau mau sholat, balik pulang sholat. Kalau mau mampir beli kopi tuh, kalau habis sholat antrian Manca, iya ngantri. mana. Terus? Jadi gua pernah beli Kiva sekali, enak juga. Enak. Enak. Americanonya? Americano. Terus 99% juga enak, ada kopi 99%. Kayak punya orang Indonesia 90%. Ada kan di sini? Oh, persen doang yang di sini ya? Persen doang. Itu banyak kopi yang baru. Banyak kopi. Di Madinah juga banyak kopi. Ya emang di Madinah ini. Oh, lu bukan ngomong. Gue tadi nanyanya Mekah. Kalau di Mekah kayaknya sama-sama aja dah. Rame, hektik gitulah. Di Mekah lebih agak berantakan lah. Terus lu bawa anak-anak lu gimana? Ribet nggak? Enggak. Kan gua kan berencana pengen ngajak Nadine juga kan. Kalau bawa anak gue juga itu awalnya takut ribet, tapi ternyata tawaf juga dia. Malah lu yang bikin ribet mereka ya? Katanya. Iya. Aduh. Nggak, gue kirain anak gue nanti lari-lari, tapi tiap di masjid diem, nyampe hotel baru gitu. Kalau di masjid selalu diem, tawaf, sa'i. Cuman pas sa'i yang ke-7, atar udah diseret jalannya. Hah? Capek? Pegal kakinya, kan habis tawaf 7 kali, sa'i. Dia udah seret minta gendong, kaki gue juga nggak bisa nih. Jadi lu seret gini? Enggak, ya kalau ditarik mau nggak mau kan dia ikut jalan gitu. Oh, astagfirullah, terpaksa banget itu jalan. Iya, dia udah apalagi kan pakai ihram, jadi dia jalannya
nggak, Susah. iya gitu. Tapi anak-anak lu dibotak, lu nggak dibotak, Po? Gua mau syuting GJLS. Hmm. Karakternya nggak botak, kemarin suruh botak kan anjing. Lah kenapa? Lu yang nyuruh ternyata botak. Tahu gitu pas umroh. Pas umroh botak dapat pahala. Botakin di sini nggak dapat pahala. Ya sambil ngaji, sambil baca Quran, dapat pahala. Beda lah pahalanya. Cuman gua kan Mekah dulu kemarin, jadi capek banget. Lah bukannya udah santai tuh pas ke Madinah. Kalau kita kan santai dulu Madinah baru. Turun pesawat tawaf sa'i kan jadinya. Habis capek perjalanan. Oh, habis dari tur pesawat langsung Ya kan umroh. niatnya di atas pesawat. Ganti dari Suta udah pakai baju ihram. Oh, ribet tuh ya. Ribet kalau Mekah dulu. Ya sebenarnya nggak ribet sih. Cuman capek aja. Habis Iya, habis perjalanan langsung. langsung tawaf sa'i. Kenapa nggak bisa ini sih? Nggak bisa, maksudnya nggak diistirahatin dulu? Karena kan kalau udah sampai Mekah nggak bisa ngambil mikot. Ngambil mikotnya harus keluar Mekah dulu. Iya, maksudnya nggak kayak gitu ya kalau di travel. Ya ribet jauh juga. Oh. Ngambil mikotnya keluar dulu gitu sama. Kalau nggak langsung umroh kelamaan pakai ihramnya. Larangan ihramnya kan tetap berlaku. Kalau nunggu besok gitu, wah nanti takut nutup muka lah apa gitu lagi tidur gitu, jadi langsung. Berarti lu kemarin sampai sana jam berapa? Jam 10 malam. nyampe Mekah. Tawaf, selesai umroh jam subuh. Enggak, kan ke hotel dulu. Oh. Naruh koper apa. Istirahat bentar, jam 12, jam setengah 1. Langsung tawaf, Tawaf, sa'i, sa'i, sampai subuh tuh. kelar jam sebelum subuh. Setengah 4, jam 4 lah. Pulang dulu ke hotel, Enggak, langsung subuh. tadinya mau langsung subuh. Wah, pegel banget ini. Gue sholat di hotel aja lah. Sholat di hotel lu. Sholat di hotel. Nah, cuman gua kan yang pertama sakit kan, banyak kadang. Kalau ini banyak tawaf sunnah gua gitu. Oh, tawaf karena terus. nggak sakit, kaki gua nggak sakit apa nggak sakit. Nangis nggak lo di sana? Di Madinah malah. Oh, di Mekah nggak nangis. Ngelihat Mekah tuh udah nggak kayak pas pertama, waktu umroh pertama gitu. Umroh pertama kan langsung, wah anjir. Sekarang tuh sedih juga, nangis dikit-dikit lah. Momen romantis apa yang terjadi di sana? Gue ngeliat Pak Irsyad ya. Momen romantis lihat Pak Irsyad. Kan nama Siti harusnya. Kan nama Siti, kenapa Pak Irsyad? Aduh, Wih, jadi ingat masa-masa di Madinah. Pak Irsyad. Oh, jadi Pak Irsyad. Kenapa Pak Udah Irsyad? tua sama istrinya masih. Oh, itu momen romantis dia sama istrinya. Bukan momen romantis lu berarti. Masih. Ini Ya udah setua itu masih itu. Oh, dia orang ini berarti ya, orang Balikpapan ya? Orang Bogor. Orang Bogor. Kan itu travel Balikpapan. Ya tapi ada orang Bogor. Oh, terus? Yang dari Jakarta. Ada yang orang Bandung gitu. Jadi di situ tuh orang tua-tua semua ya. Gue paling muda. Sama Pak Haji? Pak Haji juga kan tua hitungannya. Maksudnya di atas gua semua. Yang anaknya tuh udah pada kuliah, udah nikah gitu-gitu. Tapi kata Siti itu harus contoh mereka itu katanya. Orang-orang kaya katanya. Tapi sampai tua masih baik-baik rumah tangganya gitu. Oke, kata gua. Lu bilang gitu? Emang nggak baik rumah tangga lo? Oke, gitu kata gua. Ya udah. Oke, kata gua. Oke dong. Man pilek gua pulangan nih. Wah, lu kena penyakit flu yang itu, Po. Iya, lagi musim. Nggak karena gua begadang juga, Hip. Nyampe hari Sabtu, hari... Pakai masker mana masker? Oh, udah itu ini. Udah dibejak-bejak. Gua itu apa? Anak gua sakit, Cesan dari begadang ke rumah sakit, Kap. Di sana? Enggak di sini. Oh, gua Pas kira di sana. nyampe. Ribet banget kalau di sana ke rumah sakit.
ribet kayak Ari Untung. Oh iya, yang ini kan kepentokan ininya kan. Kaca. Ininya kepentok kaca kan. Bingung ngomongnya sih sakit apa ini. Hot paling gitu. Anak saya hot. My kids hot. Anget. My kids. 100 derajat. 40 derajat. My kids hot. My kids hot 40 derajat. Kayak nawarin anaknya ya. My kids hot. Panas. My son. My son hot. Hot. Tapi lo ada kejadian-kejadian apa nggak, Po? Kan biasanya gitu kalau umroh ada kejadian-kejadian yang bikin apa? Cerita-cerita yang ngelihat apalah orang dulu yang udah meninggal gitu-gitu. Nggak, tapi ntar deh coba gue pikirin deh. Ya jangan, kalau nggak ada ya jangan diceritain. Kayak Eber, Ya panjang. jangan, lu bohong lu, umroh lu jadi nggak mabrur kalau kayak gitu. Iya, nggak ada sih gue. Nggak ada. Semua lancar-lancar aja berarti. Ya? Lancar-lancar aja, tapi emang gue begitu balik aja tuh sampai sekarang tuh masih rindu. Madinah tuh emang ngangenin banget, nggak tahu kenapa ya Madinah tuh. Gue tanya sama Ustadz gitu, Madinah emang gitu. Ya karena itu emang doanya Tempatnya Rasulullah. Katanya dia doa juga biar tempatnya jadi bagus gitu. Lu kalau misalnya ada kesempatan, Po, tinggal di Madinah, mau nggak lu, Po? Mau gue, Tinggal di Madinah? mau. Madinah, karena Madinah sekarang ada batas. Batas apa? Batas tanah haram sama enggak. Jadi pramugari pesawat luar nggak boleh masuk sini. Batas ada tanah haram, ada batasnya mall dia. Oh, lu mau yang tanah haram, batas tanah haram atau yang dekat pramugari? Lu maunya? Ya enggak, ini gua nanya aja. Yang tanah haram aja. Jadi nggak lucu goblok. Kalau pramugari kan. Taif, gua ke Taif. Taif itu yang apa sih? Oh, yang ini, yang pakai apa? Kereta gantung. Kereta gantung. Itu lumayan jauh kan? Lumayan jauh dari Mekah tuh 2 jam lah. Tempat di mana Rasulullah dilemparin. Sebelum ke Madinah kan Rasulullah ke Taif. Ke Taif dulu. Dilemparin di sana. Disambitin dia. Nangis lo di situ. Enggak. Apa? Dia enggak sedih aja. Oh, sedih. Nggak Ke sampai Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas tuh apa tuh? Kisah yang bisa diceritain? Oh, dia itu salah satu perawi hadis terbaik kan, Ibnu Abbas. Dia jadi sahabat termudanya Nabi Muhammad, 13 tahun. Dia umur 13 tahun Nabi Muhammad udah meninggal. Tapi dari suruh jalan kaki dia dari Taif ke Mekah, ke Madinah. Nabi Muhammad ngaji di mana aja, emaknya suruh datang gitu. Tuh. Sama ada doanya kan dari doa orang tuanya Ibnu Abbas yang buat anak tuh. Allahumma gfirli itu bukan? Allahumma gfir lahu apa itulah gitu. Itu mah buat mayat. Bukan. Iya. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afu anhu. Doa. Anak lu doain kayak mayat. Doa. Iya, karena cerdas dia. Tapi lu kemarin pas umroh gitu ada ini nggak, Po? Apa kayak luka lama yang kelihatannya udah sembuh. Tapi sebenarnya cuma kamu biasa. Bener kan? Ada umrohnya doang depan. Tapi nggak tahu. Ada nggak luka lama yang kelihatannya udah sembuh sebenarnya? Pertanyaan gini tadi gua awalnya yang nanya-nanya. Apa? Yang pertanyaan. Tapi yang sebenarnya ini, udah lu romantik. biasain. Ada nggak luka lama tuh? Luka lama yang apa? Luka lama yang kelihatannya kayak udah sembuh, tapi sebenarnya itu cuma lu biasain doang. Yang lu sering dulu sering cerita dipukulin sama mama lu gitu-gitu, itu luka lama nggak buat lu? Enggak. Enggak. Oh. Enggak ada itu gua. Atau sebenarnya itu luka tapi udah lu biasain. Jadi biasa, ya kan? Dulu pasti lu ngerasa kesel banget kan? Dulu iya. Ya iya, itu berarti luka lama. Cuman kan begitu dewasa akhirnya bisa berpikir ternyata oh ya gua kalau nggak digituin juga gua mungkin jadi nggak kayak sekarang. Nah iya, berarti udah lu biasain kan itu. Iya, berarti tapi itu, emang nggak pernah. itu aja udah nyimpen- jawabannya. Iya gitu. Enggak, makanya jadi dipukulin nggak apa-apa anak tuh. Iya. Nggak akan jadi gimana-gimana juga, asal bener anak juga tahu itu karena sayang gitu.
Tapi ya tetaplah pukulinya kayak gimana. Ya, jangan terlalu kenceng kan. Astagfirullahaladzim. Gedean dikit mah. Nggak ada berarti lo luka lama. Apa ya gua? Tuh suruh Ronald jawab yang bener. Tar dulu, gua mikir dulu. Paling di punggung ini sih. Ini kayak Udah dibiasain. ini gue gatel gitu, kulit gue kan kadang kayak terkelupas ini itu, suka terkelupas itu. Karena itu biasa, sama asam urat juga udah biasa itu gua. Sakit ya, tapi nggak bisa dibiasain juga, sakit ya. Luka beneran, bukan luka hati. Oh, luka hati. Luka hati apa ya? Oh, itu sih gua zaman kecil, gua kan tinggal nggak sama bokap gua kan gitu. Jadi sama bokap Bokap Piko tuh marah. meninggal. Yang Iya. gua syuting Rifki nggak ada, katanya omnya meninggal. Jadi aneh gua syuting. Lah ini Risponya syuting. Rifki Bapaknya- izin. Bapaknya Rispo. Ricky syuting karena omnya meninggal. Rispo bapaknya meninggal itu. Sama, omnya dia kan bapaknya dia. Dia bapaknya syuting, dia omnya nggak syuting. Gua Rifki mana lagi syuting. Iya itu apa? Berarti itu luka lama lu. Ya enggak, jadi lama-lama terbiasa gitu gua. Lama-lama terbiasa hidup nggak sama bapak gitu. Kayak gitu. Karena gua kan tinggalnya sama bokap Piko kan gitu. Jadi udah, jadi nggak terlalu akrab aja sama bokap sendiri. Terus itu kan kayaknya sedih juga itu sebenarnya. Cuman karena udah terbiasa mungkin jadi gitu dah. Nih terakhir ya. Kalau misalnya hari ini kamu boleh jujur 100%, apa yang sebenarnya pengen kamu berhentiin? Lu apa sih Nal ini Nal? Pertanyaan di ChatGPT ya? Ya tapi pertanyaannya gitu banget. Kayak ChatGPT dah. Ya. Yang pengen diberhentiin itu Aduh, nggak dari hati nih pertanyaannya. ya ada sih gue yang pengen berhenti, cuman susah banget. Apa? Sok udah jarang. Wah. Vaksinasi. Apa dong? Ya itu juga faktornya yang bikin itu. Ngeliatin itu cewek-cewek gitu. Ngeliatin itu cewek. Di TikTok gitu. Oh. Itu juga yang bikin. Itu juga yang bikin. Astagfirullah. Oke. Terima kasih buat Dik Tapi Rispo. bercanda dah. Beneran. Bercanda doang. Bercanda doang. Beneran Kak Siti. Bercanda doang. Siti dah. Di klip kasih Siti. Udah nggak ada, bercanda doang. Oke, terima kasih Mas Rispo. Kita Tapi gue sekali boleh nanya sama lu. nggak boleh. Kalau misalnya semua sudah berhenti, lu harus pergi dari dunia ini, hal apa yang paling lu syukuri banget saat ini? Syukuri banget adalah gue punya istri yang baik. Nmax. Enggak lah. Kayak iklan banget. Kayak iklan banget. Iya, punya keluarga, istri gua yang baik, anak yang baik juga, yang lucu, terus juga punya alhamdulillah teman-teman yang baik gitu, orang-orang di sekitar gua juga insya Allah yang baik-baik. Dan apa ya? Dengan semua kelebihan dan kekurangan sih gua kayaknya happy-happy aja nih akhir-akhir ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Terima Mas kasih. Rispo. Sampai Besok-besok jumpa kita akan deep talk sama Mas Rigen bersama saya dan juga Mas Rispo ya bertiga. Tetap di Mama Sabi. Deep Talk Mama Sabi.
Orangnya sih deep talk, tapi nggak tahu ya. Gak mau, udah mati no.